比上亿上品真实的生意。公子里面请。按师走。什么生意？是老夫告辞。二位想来就来。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal yang jadi pada hari ini, kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-464. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 463. Kemarin kita sudah diperlihatkan dan penilaian para murid dari wilayah Betianyu di Batu Kristal Spiritual. Sebagai wilayah terlemah, orang-orang tentu menganggap enteng para murid ini. Namun semua itu ingin dibungkam oleh para murid. Mereka pun mulai menunjukkan kalau kekuatan wilayah Betianyu tidak bisa dipandang sebelah mata. Secara perlahan, para murid mulai menunjukkan kemampuan mereka. Para putra suci dari wilayah Betianyu dan mudah menyentuh 80 lapisan. Untuk Qingchen sendiri berhasil membungkam semua orang, termasuk para tetua yang telah meremehkan wilayah Betianyu. Sebab dia adalah orang kedua yang berhasil menyentuh 90 lapisan. Itu pun Abang Qingchen masih menahan kekuatannya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa kepada Abang Qingchen dan juga Tetua Daji, yang mana saat ini mereka tengah berjalan santuy di lembah Dongzhou. Kota ini sangatlah besar dan juga sangat makmur. Terdapat begitu banyak warga yang tinggal di lembah Dongzhou. Daji tahu betul sejak mereka tiba kemari, ia sudah merasakan ada begitu banyak orang berkuasa di dunia ini, yang bahkan dia tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Bagi Qingchen, gedung-gedung ini memang sangatlah tinggi, tapi dia mengingatkan kalau Daji menjadi seorang kaisar bela diri puncak dalam jangka menengah. Sebagai seorang kultivator biasa, ini merupakan prestasi yang hebat. Jadi untuk apa juga Daji meremehkan dirinya sendiri? Daji mencoba untuk bersemangat, tapi dia itu menderita penyakit yang tidak dirinya ketahui. Ini bahkan membuatnya takut kalau hidupnya tiba-tiba saja terhenti di sini. Qingchen menghentikan semua itu karena dia akan membawa Daji pergi ke Menara Wanbao. Ini malah membuat Daji kebingungan dan sempat berpikir kalau alasan Qingchen ke sana adalah untuk mendirikan sebuah pavilion. Tentu bukan itu alasan Qingchen ke sana. Karena bahan-bahan untuk mengobati luka Daji hanya tersedia di gedung Wanbao saja. 成就中期巅峰武皇。我深受暗走吧，去万宝。耽搁吗？ Sesaat kemudian mereka pun telah sampai di gedung Yanbao. Melihat dari luar saja sudah jelas kalau gedung ini sangatlah megah dan bukanlah gedung sembarangan. Daji yang sabar semangat untuk sembuh segera masuk ke dalam sana. Di sini mereka sekali lagi dibuat takjub dengan kemegahan gedung Wanbao. Sepertinya gedung ini memiliki begitu banyak hal yang bisa mereka jual. Pelayan cantik pun menyambut kedatangan Qingchen dan Daji. Dia yakin kalau ini adalah pertama kalinya mereka datang ke gedung Wanbao wilayah Dongzhou. Mereka seharusnya tahu kalau menara Wanbao telah tersebar di seluruh dataran. Mereka memiliki segalanya, mulai dari seni bela diri, ramuan, dan juga senjata ajaib. Ia pun penasaran kedua tamunya ini sedang membutuhkan apa. Qingchen meminta untuk mempertemukan dirinya dengan pemilik gedung Wanbao. Seketika saja ini pun membuat gadis tersebut terkejut, karena baru kali inilah ada yang meminta untuk bertemu langsung dengan pemilik gedung. Ia tidak tahu apa yang ingin Qingchen lakukan dengan pemimpin mereka, atau apakah mereka itu sudah membuat janji sebelumnya. Qingchen hanya tersenyum saja. Ia meminta gadis ini untuk memberitahu pemilik gedung kalau ada seorang VIP kertas hitam dari Menara Wanbao yang sedang berkunjung kemari. Mereka yang membicarakan bisnis nyata yang bernilai ratusan juta batu spiritual kepadanya. Yang terkejut tidak hanya gadis itu saja, namun juga Tetua Daji, karena sebelumnya Qingchen tidak memberitahukan hal ini kepadanya. Awalnya gadis ini agak ragu apakah Qingchen adalah seorang pembohong atau tidak. Ia mencoba untuk percaya dulu dan meminta mereka untuk naik ke atas, sedangkan dirinya akan memberikan pesan ini kepada pemilik gedung. 告诉你们楼主，不知这位比上亿上品真实的生意。公子里面请。
Sesaat kemudian mereka ini sudah naik ke atas dan diperlihatkan dan begitu banyak kursi. Sepertinya ini adalah ruang rapat untuk membicarakan sesuatu yang penting. Setelah gadis itu pergi, Tetua Daji menanyakan sebenarnya bisnis apa yang sedang Qin Chen bicarakan. Apakah itu benar atau tidak? Karena jika Qin Chen berbohong, maka nasib mereka akan dalam bahaya. Qin Chen menenangkan Tetua Daji karena dia akan mengurus semua itu. Kembali ke gadis pelayan, yang mana dia tidak sengaja bertabrakan dengan seorang pria. Mereka pun penasaran mengapa gadis ini datang kemari. Ia pun mulai menjelaskan kalau ada seorang pria yang berkata dia ini adalah tamu yang memiliki kartu VIP hitam dari Menara Wanbao. Tujuannya kemari adalah untuk membahas bisnis nyata ratusan juta batu spiritual dengan pemilik gedung. Bukannya senang, kedua pria itu malah menganggap semua ini konyol. Ini agak wajar karena kedua pria ini selalu berada di sisi pemilik gedung. Namun baru kali inilah mereka mendengar tentang kartu VIP hitam. Tapi terlepas dari masalah kartu itu, mereka penasaran sebenarnya siapakah pria yang ingin berbisnis dengan mereka. Atau apakah pria itu hanya pembohong saja yang ingin bertindak dengan liar. Salah satu dari mereka pun mengajak gadis ini untuk membawanya bertemu dengan orang-orang tersebut. Mereka dan cepat pergi ke ruangan rapat, sedangkan Qin Chen sendiri sedang santuy minum teh. Tetua Daji pun dikejutkan oleh kedatangan pria itu. Untuk Qin Chen sendiri tidak terlalu peduli. Jadi Tetua Daji pun kembali menggali emas di hidungnya. 说是万宝楼的黑牌贵宾。可笑，随楼主这么多难吃走。 Pria tadi pun mencoba bersikap ramah kepada mereka. Ia memintanya untuk duduk dulu karena dia yakin perjalanan yang mereka tempuh pasti sangatlah jauh. Akan tetapi Qin Chen tidak kunjung menyambut kedatangannya. Sekali lagi, pria itu ingin menanyakan tentang bisnis apa yang ingin mereka jalani dengan gedung Wanbao. Mereka pasti sudah tahu kalau Menara Wanbao berada di seluruh benua Tianhu. Jadi cukup jarang yang mengajukan bisnis bernilai ratusan juta. Jadi apakah mereka ini berniat untuk menipu gedung Wanbao? Qin Chen tidak tahu siapakah pria ini. Karena bagaimanapun ia sudah meminta untuk membawa pemilik gedung ke hadapannya. Ia sama sekali tidak berniat untuk bertemu orang yang tidak berkepentingan. Atau apakah orang-orang ini telah meremehkan dirinya? Pria itu tidak menduga kalau Qin Chen bisa berbicara seangkuh itu. Ia pun memperkenalkan dirinya sebagai manajer gedung Wanbao. Jadi semua urusan harus dibicarakan dulu kepadanya. Qin Chen tidaklah peduli dengan posisinya itu, karena bisnis yang akan dirinya bicarakan ini bukan hal yang bisa dia putuskan. Sepertinya gedung Wanbao ini tidak memiliki ketulusan untuk bekerjasama dengannya. Jadi Qin Chen pun ingin pergi dari tempat itu. Namun sebelum itu terjadi, pria ini pun menahannya. Karena baginya mereka tidak bisa datang dan pergi semudah itu. Jika mereka tidak segera duduk, maka para penjaganya akan menghabisi mereka. Alhasil ketegangan pun sempat terjadi. 你做不了主，什么生意？是老夫告辞。二位想来就来。 Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat dulu apa yang akan terjadi di episode selanjutnya. Keributan yang telah terjadi itu membuat sebuah suara marah besar. Ia penasaran sebenarnya siapa yang telah membuat keributan di tempatnya. Ini tentu tidak bukan adalah pemilik gedung Wanbao. Getaran tiba-tiba saja terjadi di tempat tersebut. Di saat semua orang takut, hanya Qin Chen saja yang bersikap tenang. Orang-orang ini pun segera memberikan hormat ketika sebuah portal terbuka. Inilah yang sejak tadi Qin Chen tunggu. Karena akhirnya pemilik gedung Wanbao datang kemari untuk menemui dirinya. Inilah sosok pemilik gedung tersebut. 怎么回事？ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.